Ceritanya saya itu kayak dapat spiritual awakening lah. Jadi jadi rajin meditasi intinya. Terus kalau dulu kan saya ada papi saya gitu. Papi saya tuh kalau ditanyain apapun itu selalu tahu apa yang saya lihat gitu, dia bisa lihat juga. Terus jadi kalau curhat ke dia tuh beneran kayak murid ke guru gitu, terus gurunya dengerin baik-baik, terus dia sambil berusaha ngelihat juga, terus dia jadi ngertiin gitu. Itu penglihatan saya kayak gitu. Terus pokoknya dia tahu lah itu penglihatan saya tuh sama seperti yang dia lihat gitu, rata-rata itu sama seperti yang dia lihat gitu. Sekarang kadang-kadang kan pengen tahu ya, karena kan maksudnya saya belum terlalu bisa melihat dengan jelas segala sesuatunya gitu. Maksudnya kalau orang Jawa ngerti lah, saya itu belum eling sepenuhnya. Jadi banyak banget saya dikasih penglihatan selama saya meditasi, itu banyak banget gitu. Lalu karena arahannya itu ke Hindu, jadi saya itu banyak cerita lah ke orang-orang Hindu yang katanya suka meditasi lah gitu. Tapi kebanyakan itu alih-alih maksudnya saya dimengerti gitu, kesannya kayak saya dilecehkan malahan gitu, kayak lu so jago, lu so pinter. Padahal saya tuh cerita supaya mereka tahu gitu, itu saya lihat tuh. Terus itu tuh arahan saya tuh buat kayak semacam ngebangkitin Hindu gitu. Jadi saya tuh kasih tahu tuh supaya mereka tahu gitu, ini saya tuh dapetnya kayak gini gitu. Terus ada yang misalnya nih, ada yang ahli meditasi, pas saya bilang itu saya pernah di pura, tiba-tiba saya kayak ada keinginan besar banget buat berjapa segala macam gitu, buat baca doa segala macam. Terus dia bilang itu bukan meditasi namanya segala macam gitu, nggak ada meditasi gitu-gitu. Tapi kemudian dia masukin saya ke grup, terus di grup itu dia cerita kalau dia itu ini apa namanya, pas meditasi di mana itu yang ada tapak kaki raja itu, dia tiba-tiba di meditasi itu ada urge gitu, ada dorongan buat nginjekin kaki ke situ malahan ya. Jadi dia nginjekin kaki ke batu itu gitu, karena ada dorongan buat begitu. Saya nggak segitu gilanya kali ngikutin dorongan maksudnya. Kan lucu maksudnya, saya dibilang meditasinya gagal, tapi dia yang pas meditasi di tempat sakral terus berani nginjekin kaki ke situ tuh karena ada dorongan, di urge untuk melakukan itu. Jadi siapa yang lebih parah? Maksudnya saya kan, kalau saya kan lagi di pura gitu, terus lagi di pura tuh kayak ada dorongan, terus didampingin sama banyak orang gitu, sama jero mangkuknya itu semua dampingin saya gitu pas itu. Jadi ya maksudnya, terus saya juga dorongannya buat berdoa gitu, buat baca cantin itu mantra Gayatri loh. Terus buat kayak misalnya naruh bunga itu di sekeliling saya tempat berdoa gitu, kayak gitu doang gitu. Nggak separah saya harus nginjekin sesuatu ke tempat sakral gitu. Terus perjalanan yang sulit menurut saya ini gitu. Karena orang-orang Hindu tuh ada perpecahan gitu lah intinya di dalamnya itu. Saya baru tahu kalau di Hindu itu ada perpecahan antara yang Hindu Bali sama Hindu Jawa gitu, kayak gitu. Saya juga mikir gimana, maksudnya kenapa saya ditugasin kayak gitu, maksudnya kenapa saya nggak diarahin jadi muslim.
tapi malah diarahin ke Hindu gitu. Kayak something inside nih kayak menolak banget gitu. Tapi karena saya udah dikasih penglihatan banyak, terus saya jadi tahu kenapa gitu. Terus karena saya berinteraksi sama orang-orang Hindu itu, jadi saya tahu penglihatan saya itu benar. Seperti itu. Jadi mohon doanya semuanya. Kalau memang ini tugas saya di kehidupan ini gitu, selain jadi ibu buat anak-anak saya, terus ibu buat pegawai-pegawai saya, terus ibu buat pelanggan-pelanggan saya, terus ibu buat adik-adik saya, jadi ibu buat Indonesia berarti. Mohon doanya.